Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, isu-isu di kawasan Papua kembali memanas. Kali ini, muncul klaim mengejutkan yang menyebutkan bahwa organisasi Papua Merdeka mendapat dukungan dari pihak luar, bahkan ada indikasi keterlibatan Israel. Apakah ini hanya isu atau ancaman serius yang perlu kita waspadai bersama? Saat ini sedang dilakukan oleh TPNPB. Jadi kalau ini sebetulnya bukan hal yang harus diherankan atau intelijen Indonesia bisa membuat propaganda dengan kata-kata, dengan banyak spekulasi segala macam. Sudah pasti sebelum Indonesia berspekulasi, sebelum BIN berspekulasi, orang Papua sudah punya hubungan dari Tuhan saja yang disembah oleh orang Papua itu Tuhannya orang Israel, Elohim. Secara politik juga saat ini memang orang Israel bagaimana kalau orang Papua menyembah Tuhannya, kemudian orang Papua sedang dibunuh tidak dipantau oleh orang Israel. Apalagi Israel yang punya satelit, Israel yang punya segala macam sistem komunikasi, sedang mengerti dan sedang tahu proses apapun yang terjadi di atas tanah Papua. Dan memang organisasi Papua Merdeka secara organisasi sudah punya hubungan ke tingkatan-tingkatan. Sudah ada komitmen, bagian media itu sudah beberapa, dua media terbesar di Israel sudah mulai membangun hubungan dengan mengangkat isu-isu Papua. Jadi soal itu bukan hal tertutup ya, kami tidak perlu tutup lagi. Saat ini memang media-media Israel sudah mulai meliput, orang Israel sudah mulai mendoakan perjuangan bangsa Papua, sama seperti orang Papua juga mendoakan perjuangan bangsa Israel dan juga memberikan persembahan kepada Israel. Dan itu juga bukan karena kami gengsi terhadap Indonesia, bukan, tapi itu tanggung jawab rohani, tanggung jawab moral, melaksanakan, implementasikan apa yang ada dalam Alkitab. Sebagai orang Papua, orang Kristen, itu merupakan hal yang harus dilakukan. Jadi hormat Pak Bishop, itu begitu. Iya, kenapa saya tanya begitu? Karena kan beberapa kali saya lihat ada rilis video-video kecil, video lepas itu, ada kegiatan-kegiatan berarak-arak orang Papua itu pakai bendera Israel, keliling-keliling pawai pakai bendera Israel, bintang kejora, sama-sama jalan di jalanan gitu loh. Dan saya lihat, saya bertemu berapa kali orang Papua di Israel waktu ke Yerusalem, ke Yordania untuk ziarah di sana. Saya bertemu banyak kali. Hampir setiap kali trip perjalanan saya ke Israel, saya bertemu dengan orang-orang Papua. Dan saya bilang, kalian di sini banyak sekali datang dari orang Papua semua ini. Ya, luar biasa sekali. Dia bilang, ini kita orang pun tanah suci, pendeta. Betul begitu. Sama seperti orang Muslim ke Mekah, sama saja. Jadi saya juga heran karena sudah banyak orang sampai dari kampung-kampung. Bapak-bapak pendeta yang sudah tua-tua itu mereka sudah injak di Israel. Sampai dari kampung-kampung semua, di Wamena, di Sorong, di Manokwari, di Biak, itu orang-orang tua sudah injak di Israel. Jadi ya mereka pergi kejar di mana dasar tempat Injil itu keluar, di mana kebenaran itu keluar. Yang lucu Pak Jenderal, Pak Jeffrey, saya waktu ketemu saya nggak lupa, saya ingat. Kok so pernah injak Jakarta Kak? Dia bilang, Jakarta nggak pusing, nggak penting. Lebih bagus injak Israel saja, Yerusalem daripada injak Jakarta. Saya jadi ketawa, karena banyak ternyata orang Papua nggak pernah ke Jawa, nggak pernah ke Jakarta, nggak tahu ibu kota negara RI ini. Tapi mereka tahu Yerusalem, ibu kota Israel, mereka ada di sana, gitu. Ini spirit apa? Ini semangat apa menurut Anda, Jeff? Mbak, ini berbicara soal Tuhan dan keselamatan ya, Tuhan dan keselamatan. Ada sebuah keyakinan kan, orang Islam punya keyakinan kalau ke Mekah itu sudah diselamatkan. Pak, ini berbicara soal keselamatan, mau ke surga dan neraka, ini akhir daripada kehidupan. Jadi memang orang ke Israel itu sudah tahu saja bahwa ke Israel sudah ketemu Tuhan sudah. Jadi memang ada sebuah motivasi dari dalam secara rohani, tidak terlepas juga ada motivasi politiknya, jadi tercampur baur. Karena itu sudah terkontaminasi dalam setiap hari berdoa untuk Israel, setiap hari berdoa untuk perjuangan bangsa Papua, maka dalam implementasi mereka setiap hari kalau mereka pakai baju bercorak Israel, bintang kejora, itu wujud daripada apa yang ada dalam pikirannya. Dia ada berpikir soal Papua Merdeka, ada berpikir soal Israel, ada berpikir soal keselamatan terakhir, dan itu fine, itu reality. Jadi itu mungkin jadi ajimat kalian, tanda kutip, bahwa begitu dari Israel pulang sudah takut mati, mau hadapi setan dari mana saja, mau hadapi apa perang bagaimanapun sudah takut mati karena yakin sepulang dari Israel kalau mati pun ditembak atau di apa pasti masuk surga, begitu ya? Bapak Bishop, orang Papua itu ada berdoa. Orang Papua ada berdoa setiap hari, setiap detik. Ketika TNI mau dikirimkan, Mahfud MD dan juga semua Panglima mau kirimkan TNI, itu mereka berdoa. Semua senjata dan pasukan mulai masuk ke wilayah tanah Papua, masuk ke teritorial Papua itu sudah didoakan dan sudah dikuduskan.
Senjata itu dikuduskan, pasukan TNI dikuduskan di dalam nama Elohim, di dalam nama Tuhan. Di atas tanah ini yang Elohim kasih kepada rakyat Papua. Datang sudah bawa barang itu. Dan kita lihat. Jadi TNI dan pemerintah Indonesia, saya biasa bicara begini. Kok bisa membunuh orang Papua, tapi kok bisa bunuh Tuhannya orang Papua atau tidak? Ya enggak lah. Tuhan itu kok bisa bunuh atau tidak? Ini yang orang Papua dan TPN ada pegang senjata dan berdoa kepada Tuhan itu setiap hari. Tuhan, tanah saya sedang diserang, saya sedang dibunuh. Ribuan pasukan dari Jakarta dikirim dan mau melawan saya. Dan saya siap lawan mereka. Ini doa TPNPB setiap hari sambil melawan TNI. Ini yang saya baru mengerti sekarang, nggak ungkapannya Bung Jeffrey nih. Sampai Habib Rizik Sihab ribut untuk galang perang ke Papua, lawan kafir-kafir itu di sana. Itu saya sudah angkat beberapa waktu lalu. Oh, pantasan ini. Makanya saya pikir ada hubungan apa ya? Mungkin ini ya, mungkin pernyataan Bung inilah yang memprovokasi orang-orang untuk melawan kalian, karena akhirnya Papua diidentikan sebagai Israel. Nah, ini ada di live chat ini. Papua adalah Israel, Israel adalah Papua. Padahal mereka sangat benci sama Israel, anti Israel banget gitu. Ya, oke. Padahal Pak, kan tidak semua orang Papua yang Kristen. Ada banyak orang Indonesia juga Kristen. Termasuk sampai dengan orang Islam seperti Koni Rahakundini itu. Itu ada Koni Rahakundini itu kan dia mati-matian dengan Israel. Bahkan ambil gelar doktornya itu di Israel. Karena ada sesuatu yang sangat unik, di mana negara-negara Islam maupun Kristen di seluruh dunia membutuhkan Israel. Atau siapa tahu sudah warga negara Israel juga kali ya? Mungkin, kita kan tidak tahu. Ibu Koni, sister, saya cuma bercanda ya. Ini Jeffrey ini provokator betul. My beloved sister Koni Rahakundini, kita cuma bercanda saja. Jadi, oke. Ini pertanyaan terakhir. Ini soalnya dari pihak Sebi Sambung dan yang lain ada bicara itu, mereka nggak mau terima kalau yang namanya rohaniawan atau pendeta juga menjadi perangkat lah. Kalau kita nggak bicara satu-satunya mediator untuk bagaimana membicarakan pelepasan Sandra itu. Ya, apakah kalian tidak menerima pendeta untuk menjadi misalkan kayak kami ini yang memang berdiri di tengah untuk berpihak supaya bisa menegosiasikan dengan baik buat kalian apa sih sebenarnya ya mediator itu. Nah, oke. Bagaimana Pak OPM? Pak Ketua OPM, silakan. Ini pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak Bishop. Jadi terima kasih. Ini ada dua faktor. Faktor yang pertama itu memoria personis. Ada pengalaman yang selama 60 tahun. Terus faktor yang kedua, OPM sulit percaya Indonesia dalam konteks internal dialog. Oke, jadi faktor yang pertama itu ada memoria personis. Kami kemarin ada melihat, mungkin saudara Abraham ada menyatakan bahwa ini penyanderaan yang ketiga. Ini bukan penyanderaan yang ketiga. Ini penyanderaan yang ke-9. Martin Tabu melakukan penyanderaan 2 kali. Terus Hans Bomai dengan Matias Wenda melakukan penyanderaan 3 kali. Willy Monde melakukan penyanderaan 2 kali. Kemudian Kelly Kwalik melakukan penyanderaan 1 kali. Sekarang Egyanus. Jadi ini penyanderaan ke-9. Ini rakyat Papua semua harus tahu, jangan lupa sejarah. Jadi Jadi Martin Tabu 2 kali, Hans Bomai di perbatasan di Arso itu ada 3 kali penyanderaan. Marwia dan Basir itu semua ada dalam dokumen resmi TNI. Kemudian Willy Monde, jenderal di wilayah Animha di Maroke, Kodap 5 itu 2 kali penyanderaan. Kemudian Kelly Kwalik 96 dan sekarang Egyanus. Dari 9 kali penyanderaan ini, dalam proses negosiasi yang dimana mengedepankan, ada beberapa juga yang mengatasnamakan gereja juga. Ada beberapa